Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Mami Lucky lanjutkan ya. Ini tentang karmic situation. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua ambil hikmahnya dalam pembacaan kita ya di setiap konten aku. Insya Allah menjadi nyata 90% seperti biasanya. Dan aku harap ini bisa membangun kita semua termasuk aku untuk menjadi karakter pribadi yang lebih baik, dan juga kita mengetahui sesuatu yang tidak baik hasilnya pun tidak akan baik, terutama dengan niat yang tidak baik, mengambil hak orang ya. Apapun itu kalau sudah mengambil hak orang artinya adalah tidak baik ya. So, kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Kita mulai ya. Untuk DM ya, tadi sudah karmik ya, ke DM. So kita lihat tentang DM ke karmik, apa yang ingin kamu katakan dan tindakan ke karmik. Oke. DM ingin memperjuangkan kembali cintanya kepada DF, yang mana DF sudah bisa mulai membenahi diri, bisa mendapatkan perhatian dengan banyak orang. Di sini DM juga ingin mencari perhatian ya, komunikasi lagi dengan DF. Gimana caranya? Karena dia melihat si feminim di sini sudah banyak perubahan, bahkan sudah lebih tegar dibandingkan di masa lalu, yang mana DF selalu chasing, yaitu selalu mengejar, dibandingkan DM yang selalu lari dari sebuah hubungan ya di sini. Jadi dia ingin melakukan suatu tindakan ya, DM ke DF untuk mencari perhatian dan memenangkan kembali cintanya kepada DF. Itu tujuannya ya, DM to karmic. Karena selama ini dia ngeblok komunikasi, dan dia juga merasa si karmik ngeblok tentang hubungannya bersama si DF, yang mana DF ini selalu memberikan kemenangan untuk DM dan kesuksesan untuk DM ya sebenarnya. Dan DM di sini coba untuk planning kembali ya sebenarnya, tapi dia coba mereject karena dia selalu dihadang-hadangi ya, selalu dihalangi oleh karmik di sini, sehingga DM mau tidak mau harus menghadapi ketakutannya dia, yaitu antara kehilangan DF ya di sini ya. Karena kehilangan, aku baru ngomongnya kehilangan, karena DF sudah mulai bisa tegas, sudah mulai bisa memutuskan suatu keputusan yang berat sebenarnya untuk ngeblok komunikasi dengan DM, tapi DF terpaksa mau tidak mau untuk kebaikan dirinya, dan ini membuat DF menjadi seorang yang arogan dengan kekuatan spiritualnya, mengikuti kata hatinya dan selalu memaafkan, walaupun ya si DM ini selalu datang dan pergi mencari perhatian dan selalu ngeblok komunikasi dengan DF. Dan DF tahu ya, feminim ini tahu kalau dia diblok oleh si karmik untuk bisa kembali bersama si maskulin. Karena si feminim coba untuk menghentikan cinta segitiganya ini, yang mana ini adalah perjalanan the journey, long distance dan juga traveling. Dan DM tahu ya, dia sangat ketakutan banget jika si feminim mempunyai seseorang lagi di overseas ya, yaitu di luar pulau atau negara lagi. Ini membuat dia banyak ketakutan, takut si feminim ini lebih disenangi orang ya, dan diinginkan orang banyak, dia nggak suka. Makanya dia coba untuk bicara nanti ke karmik ya.
karena dia ingin mengendingkan juga cinta segitiganya ini. Kenapa? Karena si DF ini sudah tegas tidak mau lagi ada cinta segitiga, dia ingin the journey-nya dengan sendiri dan ingin mengendingkan yang namanya triparty. Dan DM banyak sekali, sangat-sangat takut banget ya posisinya dia, karena ya dia harus mengendingkan kebohongannya bersama si karmik, harus mengendingkan gosip-gosipnya bersama karmik, yang mana dia memakai topeng. Dia harus mengendingkan, dia harus ada perubahan, yaitu dengan membuka lembaran baru, mengikuti intuisinya dan membuka, bongkar semua gosip-gosip keburukan ya di sini, kebingungan, ketakutan dan juga black magic yang ada dari si karmik di sini. Wow, karena ada pembayaran karma ya. Ya, mereka kan ada perang besar ya, karmik dan DM, karena ada karma yang membangunkan mereka, karena karmik coba untuk ngeblok feminim dan maskulin melalui ilmu hitam ataupun dengan topengnya ya, dengan kata-kata manisnya si karmik untuk meyakinkan DM sehingga DM tidak mau komunikasi dengan DF di sini. Wow, oke. Karena memang ditakdirkan feminim dan DF, feminim dan maskulin akan bertemu. Memang ditakdirkan untuk bersama. Ya, di sini akan terbongkar keburukannya DM. Ya, semua topeng-topengnya, pemanfaatannya, semua planningnya juga terhianati ya di sini, karena ada sebuah kejujuran yang harus dia mulai kehidupan baru dengan DF kalau dia mau bersama. Karena si DM juga merasa dia harus mempertanggungjawabkan koneksi ini dan merasa memang koneksinya ini sangat dalam ya, si DM sama DF, dan ditakdirkan memang bersama. Semua butuh pembelajaran untuk bisa kembali lagi reuni. Entah kapannya ini Allahu alam, tapi yang aku lihat energinya insya Allah bisa cepat dan lambat, entah dengan kalian komunikasi lagi kah atau memang ketemu lagi kah gitu ya. Tapi semua tergantung dari kalian menanggapi kembalinya pasangan kalian. Kalian harus bisa kuat ya. Di sini harus bisa kuat, terutama untuk DF, harus bisa memaafkan dan melepaskan apapun yang dia lakukan, karena bagaimanapun manusia itu akan selalu keluar emosinya, dimana ketika kita marah pasti akan mengungkit masalah di masa lalu. Itu yang harus kalian rubah ya, feminim ya, kalau kalian masih ingin bersama dan kembali dengan DM kalian. Di sini yang kulihat seperti itu, karena dia akan memperjuangkan kalian, tapi memang saat ini perjuangannya dia ke kalian ini diblok oleh karmik, dan ini juga kalian ngeblok sendiri ya ke DM. Kenapa? Karena untuk memberikan pembelajaran sebagai pengalaman hidup buat kita semua. Ini DF mengatakan seperti itu ya. Ya, ini DF mengatakan seperti itu. Dan bicara sejujurnya, walaupun dianggap arogan, selama itu untuk kebenaran, DF nggak masalah. Kalaupun harus meninggalkan dan mengendingkan progres perjalanan twin flame, ya udah gitu loh. Karena DF yakin dengan endingnya toxic triparty ini ya, dia mengikuti intuisi dan ingin terlahir kembali menjadi seseorang yang baru berkarakter yang baik. Dan sedangkan si DM di sini banyak rasa ketakutan dia untuk pembayaran karma sebenarnya ya, karena dia harus mengendingkan the journey-nya dengan si DF, karena si feminim ini sudah mengambil keputusan meninggalkan hubungan yang tidak ada penjelasannya, tidak ada tidak ada kesuksesannya di sini. Karena yang aku lihat di sini selalu planning tapi tidak pernah berhasil ya, rencana, sehingga feminim coba untuk memutuskan, mengendingkan, menghentikan ya, dengan kata kejujuran diutamakan dalam proses the journey, sehingga kamu mengendingkan. Ini yang membuat DM sangat ketakutan, karena pembayaran karma akan dia rasakan bersama karmik sejak DF memutuskan koneksi bersama DM, terutama dalam komunikasi ya, karena tidak ada lagi pemberian energi satu sama lain. Oke, hanya melalui telepati. Oke, itu 5D kalau nggak salah, apa 3D ya, nanti aku cek deh. So kita lihat lagi ya, karena Six of Wands dia coba memperjuangkan kamu tapi diblok oleh karmik ya.
dan juga diblok oleh kamu juga ya DF ya, karena kamu tidak mau lagi bermain dalam permainan cinta segitiga. Clarify Six of Wands and the Queen of Wands. Dia sangat berhasrat loh ke kamu loh, feminim. Si DM ini sangat kalau dibilang nafsu banget ya sama kamu, mau ketemu banget gitu, sangat-sangat merindukan kamu ya, karena kamu tuh seksi, eksotik, itu yang menurut dia menantang lah ya dibandingnya gitu. Dan kamu juga spiritual, itu yang membuat itu sebenarnya menarik perasaannya dia tuh ke kamu tuh lebih dalam, bukan hanya fisik yang dia lihat, tapi kepribadian kamu dalam spiritual ya di sini. Dan kita lihat DM to karmic, Six of Wands and Queen of Wands. Wow. Di sini DM to karmic, ya dia mau menggagalkan perjuangannya DM ini menjadi sia-sia untuk mendapatkan si DF ya. Walaupun DF sudah memaafkan dia, tapi bukan berarti DF akan kembali memperjuangkan lagi tentang perjalanan twin flame, karena DF sudah mulai capek dan lelah ya di sini. Makanya karmik coba untuk ngeblok dan tidak menerima kalau DM akan kembali ke DF. Ya. Karena si karmik ini mengorbal janji ya kepada DM ya, mengorbal janji, mengorbal ya, kalau dibilang mengorbal dirinya itu bisa ya, untuk bisa meyakinkan DM untuk tidak kembali dan ngeblok lagi tentang DF. Tapi sebaliknya DM tidak tahu kalau DF ya feminim sudah bisa ngeblok perasaannya tentang DM. Ini yang membuat DM banyak ketakutan ketika diendingkan perjalanan twin flame-nya. Kita lihat maskulin. Wow. Dia ragu ya. Dia ragu banget menerima pesan dari DF yang sudah memutuskan hubungan pernikahan, perceraian di sini. Dari adanya kebahagiaan di luar kebahagiaan lagi, dia menerima kabar selesai. Ini membuat si DM merasa ragu, merasa bimbang, merasa banyak ketidakseimbangan, terutama stres dalam keuangan ya, karena keberkahannya itu sudah diputus koneksikan oleh si feminim ya. Feminim sudah tidak mau lagi berbagi spiritual, terutama dalam komunikasi ya, karena energinya itu kan kalau komunikasi dia masih menerima energi kita, otomatis dia akan masih merasakan keberkahan yang kita jalani, yang kita dapati. Jadi si DF ini ingin menutup akses ya komunikasi apapun dengan DM. Karena apa? Karena si DF ini tidak mau lagi bermain dalam api, tidak mau bermain dalam permainannya si DM dan si karmik. Ini membuat DM banyak sekali ketakutan, keraguan, bahkan utang piutang di sini, karena dia ya satu mengorbal janji dengan DM, dengan karmik ya, dan karmik juga mengorbal janji, mengorbal dirinya juga dengan DM di sini. Jadi dua-duanya ini dia banyak keraguan untuk bisa hidup bersama si karmik ya. Three of Wands. Banyak sekali pertentangan, banyak sekali masalah, drama, konflik di processing perjalanan hidup, yang mana DM harus mengalami banyak perubahan dalam journey-nya. Di sini dia harus bisa dia juga gampang kena ini ya, isu ya, influenza, gampang terpengaruh ya si DM ini, yang membuat banyak konflik, banyak masalah selama long distance dengan DF. Dan ini membuat dia juga sama DF banyak sekali permasalahan, argumentasi. Bahkan juga si DM ini menjadi seseorang ya sebenarnya confidence banget gitu, tapi sekarang banyak masalah ya dalam keberuntungannya dia, drama. Karena si DF ini sudah memutuskan koneksi, tidak mau lagi komunikasi dan fokus kepada dirinya sendiri ya di sini. Wow. Ya, DM juga merasakan kalau hubungan dengan karmik ini penuh dengan masalah ya, konflik, drama. Bahkan dia juga menjadi orang yang penuh dengan argumentasi, ketidaksetujuan dengan si karmik ya. Kenapa? Karena dia merasa DM ini masih menginginkan adanya perubahan dalam dirinya, dan dia ingin melepaskan kesedihannya
ya si DM ini. Dia ingin mengendingkan kesedihannya, dia ingin menerima, dia ingin healing sebenarnya. Ya, dia coba untuk mengendingkan cinta segitiganya ini dengan karmik karena dia ingin healing dan dia ingin merasakan adanya perubahan dalam dirinya, ingin adanya move on ya di sini. Tapi dia menjadi immature ya, menjadi tidak dewasa di sini. Karena ya si karmik ini menghalang-halangi untuk healingnya si DM ya. Dan DM makanya banyak ketakutan ya di sini. Dia ingin mengendingkan ilmu hitamnya si karmik karena dia tahu ya akan ada sebuah masalah besar dari topeng dan gosip-gosipnya mereka, addictionnya mereka di sini, bahkan juga ilusinya mereka akan ada pembayaran karma ya di sini. Dan dia takut ya di sini kalau DF ini, dia takut kalau DF ini sukses, bebas ya, dan bisa menjadi dirinya sendiri. DM gak suka, makanya dia ingin move on, ingin meninggalkan karmik dengan alasan single dulu, dengan alasan pekerjaan, karena dia merasa ya dia harus ada perubahan dalam dirinya. Dan ini membuat dia tuh benar-benar menjadi immature ya, tertutup matanya gara-gara karmik dari ilmu hitamnya ini ya. Dia coba mengikuti intuisi untuk bisa single dulu, kata DM ke karmik ya, karena ada pembayaran karma yang akan mereka dapati ya. Ten of Swords in the Reverse ini sesuatu karma yang tidak akan selesai, tidak akan selesai. Seperti yang aku bilang ya, dari pertengahan tahun 2019, karena ada kalau nggak salah Juli ya, pas itu feeling aku, insting aku ya, Allahu alam juga ya, tapi yang aku rasakan instingnya begitu kuat, yaitu tentang pembayaran karma untuk orang-orang yang mempunyai hati dan niat tidak baik, karena kan Allah yang tahu isi hati manusia dan makhluknya ya. Jadi pas sekali dengan adanya planet Saturnus sama Jupiter apa ya di itu, berapa kali tuh kita fenomena, sampai sekarang pun masih banyak fenomena gerhana ya. Jadi ini adalah pembayaran karma, di mana kita pembersihan diri tahun 2020 adalah kestabilan diri kita dalam spiritual dan juga dalam duniawi, di mana kita harus mempelajarkan kembali apa yang kita lakukan di masa lalu dan membayar karma di masa sekarang. Jangan sampai kita berbuat kesalahan lagi, dan kalau bisa kesalahannya kita kikis setahap demi setahap. Walaupun kita tidak bisa membayar, menghilangkan karma, tapi karma kita terkikis dengan keadaan yang lebih baik. Karmik sama DM ini akan ada pembayaran karma yang tidak akan henti ya, karena Ten of Swords in the Reverse. Jadi ada perceraian ya, dari ataupun perpisahan dari si DM sama karmik, dan mereka juga tidak stabil, bahkan ketidakberuntungan dalam security kehidupannya mereka tidak nyaman. Bahkan di sini mereka juga sakit ya, yang aku lihat ya, ada homesick, jadi merindukan rumah lama, yaitu tentang DF. Dan di sini aku rasakan juga tidak ada kebahagiaan, dinamiknya juga tidak ada, dan juga mereka menjadi orang yang sebagian dari karmik lagi nih, ini ada yang miscarriage ya, keguguran ya karmanya, kehilangan anak, karma dari perbuatan mereka, yaitu dengan mengambil hak orang dan memakai ilmu hitam ya, ataupun dengan topengnya dia untuk menarik pasangan orang lain ya, tanpa izinnya pasangan yang sah. Dan di sini yang aku lihat juga selalu keeping up, jadi karmanya itu selalu datang dan datang dan datang, tidak akan ada perubahan selama mereka belum selesai pisah ya. Di sini yang aku lihat, so otomatis yang aku lihat seluruhnya DM sebenarnya sudah pasrah ya, dengan cara dia mengobrol dirinya kepada si karmik, mengobrol cintanya kepada karmik. Dia tuh udah pasrah, sudah pengen meninggalkan sesuatu yang hanya ketidaksabaran dan juga hanya apa sih namanya ya, murah lah kok dibilang gitu ya. DM tuh merasa tuh dirinya tuh murah banget gitu loh. Kok gue sih murah banget sih sampai bisa menghancurkan hubungan yang seharusnya naik level ya, bisa halal atau kembali lagi halal, rezekinya juga lebih banyak ataupun diberkahi Allah ya, hubungan seperti itu. Dia sebenarnya sudah pasrah, sudah ingin meninggalkan, dan juga dia sudah nggak mau lagi memenangkan hubungan ini dengan karmik, karena dia banyak sekali
mendapat kabar juga kalau karmik di sini juga menduakan dia gitu loh. Jadi dia benar-benar berpikir kembali, banyak drama yang harus dia lalui, lebih parah dari si DM ke DF. Dramanya ini lebih parah, lebih berantakan, lebih hancur lagi, karena karmanya tidak pernah putus, tidak pernah selesai. Dan ini membuat si DM sama karmik, dia merasa ingin move on dari karmik dan ingin hidup sendiri, ingin single, karena dia ingin pergi kepada si feminim. Kenapa? Karena dia melihat karmanya dia sama feminim ini belum selesai ya, dan dia merasa dia harus bisa menyelesaikan hubungan ini dengan feminim yang sudah diceraikan. Jadi dia pengen kembali lagi ya dengan feminim. Di sini yang aku lihat. Dia stres, depresi ya tentang keuangan ya DM ya, dimana dia harus berbagi dan juga dia tidak happy dengan cara pembagiannya dia, dan dia sadari ya banyak ketakutan yang dia lihat dari DF feminim yang sudah sukses, sudah mewah, cantik ya, disenangi orang, intuisi ya, karena dia melihat DF sudah move on. Di sini dia sadari, dia coba mendamaikan dirinya dalam kesendiriannya dia berpikir lagi tentang DF. Dan dia melihat DF ini sudah bisa sukses. Ini membuat dia stres, depresi, ketakutan, tidak happy. Bahkan juga dia banyak penyesalan dalam dirinya. Kenapa dia menyendiri? Dia takut DF berbagi cinta dengan orang lain, padahal dia sedang berbagi cinta dengan karmik. Ya, banyak rasa ketakutannya dia, double banget. Dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan, bahkan juga dia bisa hampir bunuh diri ya, karena takut si DF ini sudah memiliki dengan orang lain. Ya, so ini yang kulihat seperti itu ya. Jadi DM ini sangat-sangat ketakutan DF mempunyai orang lain, dan dia akan mengendingkan dengan si karmik ini dengan berbagai cara, tapi beralasan single, meniti karir. Sama halnya dengan si DM ke DF awalnya seperti itu. Ini lebih parah lagi karena dia ingin menyelesaikan cara dia mengobrol cinta, mengobrol dirinya, dan karena dia merasa banyak sekali ketidakharmonisan dalam hubungannya dia, terutama keuangan, banyak utang piutang selama dia putus dan cerai dengan DF. Di sini yang membuat dia konflik batin untuk bisa move on, terutama untuk bisa single dan bisa kembali kepada DF yang sudah diceraikan, tapi DF makin sukses selama perceraian, selama ditinggalkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Healing to DM to karmic. Self acceptance ya, harus menerima keadaan dia sendiri ya di sini, mau tidak mau. Karena makanya dia ingin ini ya, ingin move on sebenarnya, tapi banyak keraguan yang dia hadapi dengan hubungan dengan si karmik, karena banyak permasalahan yang tidak selesai, selalu sama ya circle-nya. Dan ini membuat DM sangat-sangat apa yang dibilang tuh drama, konflik ya, dan ego clash banget ya. Banyak amarah, dendam di sini ya, kesal dengan si karmik karena tidak mau diendingkan. Dan yang aku lihat memang si DM bilang ke karmik ya, di sini yang aku lihat dia memang mengobrol cinta ya, mengobrol dirinya kepada karmik, tapi dia juga di sini tidak sabaran untuk bisa memperjuangkan DF kembali walaupun banyak drama yang harus dilalui. Tapi ternyata si DF memilih untuk mengendingkan drama ini, yaitu dengan menjadi single, menjadi dirinya sendiri, ingin fokus kepada karirnya dia, kesuksesannya dia, karena dia ingin terlahir kembali, dan itu adalah pembayaran karma dengan meninggalkan hubungan bersama DM yang seharusnya itu adalah separuh hidupnya, separuh jiwanya ya. Di sini dengan ketegasan, dengan kejujurannya, DF mengambil keputusan mengendingkan drama konflik ini dengan single, karena dia ingin membayar karma dan ingin terlahir seperti dirinya sendiri, tidak lagi dikontrol. Nah, di sini yang membuat DM merasa tertantang adalah karena si DF semakin spiritual, dia semakin mengikhlaskan, semakin meninggalkan hubungan yang toksik yang ngeblok dirinya dalam kebahagiaan, terutama dalam keuangannya. Selama bersama dengan DM, keuangannya selalu tidaklah konsisten, tidaklah stabil, bahkan juga kebahagiaannya merasa diduakan terus oleh DM dan karmik. Ini membuat DF merasa ya harus move on dari drama yang dibuat oleh karmik dan DM. Pada akhirnya ya di sini yang aku lihat ya,
harus diendingkan ya, dan ujungnya DF menginginkan terlahir kembali, ingin hidup sendiri ya. Dan si DF ini merasa selama adanya cinta segitiga, mendapat pesan, ada gosip segala macam tentang perselingkuhannya mereka, DF merasa the journey-nya, kesuksesannya dan pengalaman hidupnya itu menjadi tidak seimbang, sehingga DF di sini ingin move on, mengikuti kata intuisinya. Dan juga DF merasa ketakutan ketika dia tidak move on, ya takut untuk move on, otomatis karmanya akan selalu begitu aja dengan si DM, tidak ada perubahan. Itu yang membuat DF menjadi mengambil ketegasan intuisi dalam spiritualnya untuk mengakhiri, karena dia ingin mengendingkan karmanya DM dengan DF ya. Di sini sign, tanda ya, kita sudah diberi tanda ya, dan DM juga sudah diberi tanda, yaitu dengan adanya konflik dan banyak utang piutang. Dan di sini juga diberi tanda adanya tentang drama dan juga sesuatu transformation di sini yang harus dirubah, yaitu spiritualnya, dan juga pembayaran karma dari adanya ilmu hitam dari kedua belah pihak ya di sini. Karena DM gak balance ya, gak balance sama nih, gak healing, karena diganggu ya. Dan kita gak bisa berbuat apa-apa, karena DF ingin meninggalkan, sudah selesai. Dan aku ingin fokus kepada doaku sendiri, kebaikanku sendiri, dan aku ingin gunakan spiritualku dengan orang-orang yang lebih mementingkan dan menghormati diriku. Jadi di sini dia ingin meninggalkan. Di sinilah DM merasa tidak balance, tidak nyaman, tidak seimbang, terutama dalam keuangan setelah ada perpisahan dengan si DF. Dan disinilah si DM menjadi orang yang tidak sabaran dalam segala hal. Otomatis karmanya tidak akan pernah putus, karma buruknya dengan si karmik. Selalu terbunuh, selalu terkhianati, begitu aja terus. Selama mereka tidak ada saling memisah atau meninggalkan hubungan mereka, otomatis ini akan selalu begitu. Karena menjadi karmic relationship, yaitu hubungan yang penuh dengan toxic, penuh dominan, penuh keserakahan, penuh dengan ingin saling memenangkan gitu ya. Di sini tidak saling memberikan satu sama lain pengertian. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di commentsnya channel aku, Lucky Tarot TMS. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.